Baik, kita langsung mulai dari nomor satu. Seperti biasa, nomor satu ini mengenai konsepnya dulu. Nomor 1E, jika Y sama dengan fx, suatu fungsi yang terdiferensialkan terhadap variabel bebas x, maka diferensial dari variabel Y adalah dy sama dengan, nah, mungkin ini bisa saya bilang perkara notasi aja ya. Saya bilang begitulah. Jadi, hmm, dy dx itu kan ekuivalen dengan f aksen x. Ini turunan ya. Yang ini notasi turunan, ini notasi turunan juga. Ini turunan terhadap f diturunkan terhadap x. Kalau ini dy dx, y diturunkan terhadap x, sama juga ini. Kan katanya y sama dengan fx, berarti dy dx adalah f aksen x. Nah, yang ditanya itu dy sama dengan. Nah, ini bisa dianggap seperti pembagian lah, dy per dx. Kalau dianggap sebagai pembagian berarti kita punya dy sama dengan apa? Ini kan pertanyaannya dy sama dengan apa gitu. Apa jawabannya? F aksen X dy dx. Oke, f aksen x dx. Kita aja ya. Jadi jangan balik-balik. Juga kalian harus bisa bedain dy per dx sama dy aja. Kalau dy aja itu f-nya diturunkan terhadap x, lalu harus kalikan dengan dx gitu. Kalau yang f, jika f terdiferensialkan di sekitar x sama dengan a, maka hampiran linear dari f di a adalah fungsi lx sama dengan. Nah, ini erat kaitannya dengan uh, hubungan persamaan garis singgung dan turunan ya. Jadi seperti yang sudah sering saya bahas juga, misalnya kita punya kurva yang melengkung kayak gini. Ini misalnya fx. Nah, si fx ini tuh bisa kita hampiri sebagai kumpulan garis-garis linear. Garis linear kalian tahu lah ya, kalau yang merah ini melengkung, garis linear itu dia lurus-lurus gini aja. Nah, ini namanya garis linear. Jadi yang merah ini tuh bisa kita hampirkan sebagai kumpulan garis-garis linear seperti ini. Jadi ini kalau kita pecah-pecah jadi gini, lurus-lurus semuanya ini. Nah, ini adalah garis singgung kan. Misalnya di titik ini, garis singgungnya yang ini. Nah, jadi yang jadi ini garis singgungnya. Nah, jadi si fx yang merah itu bisa kita hampirin sebagai yang garis lurus. Tapi kalau misalnya langsung semuanya, semua merah ke semua merah ini dihampirin dengan satu biru ini. Itu kan nggak make sense ya, nggak boleh. Jadi kita menghampiri merah ini sebagai yang biru itu hanya di beberapa titik aja, di titik-titik tertentu aja, yaitu di titik singgungnya di sini. Jadi misalnya di titik ini. Jadi fx di sekitar yang merah, fx di sekitar yang saya titiin di sekitar sini, fx di sekitar yang saya kotain itu boleh kita hampirin sebagai lx yang biru seperti itu. Nah, ingat kembali yang bahasan kita kemarin ya, hubungan gradien yang kurva gradien merah di titik yang saya kotain dengan persamaan garis singgung. Saya pernah bahas itu, saya bilang begini, gradien garis yang biru, gradien L, itu adalah f aksen di titik di sini misalnya. Misalnya di sini x sama dengan A. Nah, saya pernah bahas seperti ini.
Gradien itu adalah turunan di titiknya gitu. Em, Kalian tahu kan di SMP persamaan garis linear itu seperti ini ya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Gitu ya. Nah, ini kan penulisan lainnya kalau dalam bentuk fx, y itu kan fx, y1 itu f, nilai f di titik A gitu. Terus gradien ya, langsung aja lah. Jadi gradien itu langsung kita pakai ini, f aksen A. F aksen A kali X kurang A. X1 Y1-nya itu adalah A, FA. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa punya fx sama dengan apa? Coba ada yang bisa hmm, bilangin nggak? Fx sama dengan apa? Dari posisi terakhir. F aksen A dikali X min A ditambah FA. Iya, f aksen A dikali x kurang A ditambah FA. Nah, gini ya. Nah, itu adalah persamaan garis singgung. Nah, ini adalah persamaan si biru itu. Ini persamaan yang biru, yang garis biru ya. Nah, itulah. Ini kan bentuknya linear tuh. Ini kan angka nanti tuh, ini jadi angka, ini angka. Nah, ini kan X kurang angka. X pangkat 1. X pangkat 1 itu kan persamaan linear. Nah, inilah yang kita katakan sebagai hampiran linear. Jadi, eh, untuk jawaban 1F, Lx itu hampiran linear, itu kita rumuskan sebagai F aksen A dikali X kurang A plus FA. Seperti itu ya. Ini adalah Lx di sekitar X sama dengan A, gitu ya. Sebenarnya untuk menjawab satu F sih langsung ke sini aja. Biasanya kan kalau pertanyaan seperti ini kan langsung rumusnya tuh. Tapi ini saya mau menjelaskan asal muasal rumus ini biar kalian kebayang dan menghafalnya gampang gitu. Nggak menghafal mati aja. Kalau menghafal mati kan bisa lupa. Tapi kalau kebayang ceritanya, cerita ini menjadi ini, bisa paham maksudnya apa. Nanti kalau ada soal-soal yang lain juga bisa paham mengerjakannya dengan cara apa gitu. Oke ya, untuk nomor satu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, tidak ada ya. Ya, ini masih konsep juga sih. Nomor 18, tentukan diferensial DY untuk Y sama dengan Fx berikut. Nah, ini yang kayak nomor 1E tadi. DY itu adalah F aksen X kali DX. Jadi, turunkan si F-nya terhadap X, lalu tinggal kasih DX gitu. Nah, kita kerjakan yang 18A. Ada yang mau nggak lisan? Saya tulisin. Ini pertanyaannya DY ya. DY sama dengan apa gitu. Ayo, ada yang bisa? Saya kak. Iya, gimana tuh? DY sama dengan Eh, dia sama dengan 15 X kuadrat ditambah X. ditambah. Oh, itu nanti dikurungin terus X 333. Oke, Nanti dikali DX. oke, mantap. Ini tadi namanya Bayu ya kalau nggak salah. Ini namanya di rename jadi Nim doang. Oh ya, maaf kak. Bio kak. Siapa tadi? Biu. Iya kak, bio kak. Oh, Biu. Kayaknya baru lagi ya. Oh,
Minggu lalu kemarin namanya saya pakai nama lengkap Kak Zaki Kak. Oh, ya Zaki ya, saya masih ingat Zaki. Nah, yang D ini konsepnya sama, tinggal kalian turunkan si yang sebelah kanan ini kalian turunkan terhadap X, lalu nanti tinggal kasih DX gitu aja. Tapi ini menurunkannya kan agak ribet ya. Ini pakai konsep apa? Ada yang tahu nggak? Menurunkan yang ini. Bagian bukan. Iya, yang upper V ya. Tapi ini kayaknya kita skip dulu deh. 18D kayak usah dulu ya. Nanti kalau ada waktu lebih baru balik lagi. Untuk nomor 18 khususnya yang A, kira-kira paham nggak ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tunggu. Ya, jadi kalian harus udah bisa menurunkan ya, turunan maksudnya. Kalau turunan aja nggak bisa ya, ini kan konsepnya sederhana nih, cuma turunkan lalu kasih dx. Itu adalah dy gitu loh. Dy itu adalah si fx-nya turunkan terhadap x lalu kasih dx gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa menurunkan, nggak bisa mendapatkan f aksen x-nya ya nggak bisa ngerjain ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada waktu lebih balik lagi. Hitunglah delta y dan dy jika. Nah, delta y itu em, dia langsung aja gitu, dikurangin apa ya? Gambarnya misalnya gini. Misalnya ada yang merah seperti ini, lalu kita misalnya mau nyari turunan di sini gitu. Nah, yang disebut dengan delta Y, kalian ingat definisi turunan yang ini kan? F aksen X sama dengan, kan definisi turunan kan ada dua penulisan tuh. Yang kayak ini tadi, yang mana ya tadi? Oh, belum saya tulisin ya ternyata ya. Ini sebenarnya dapatnya dari definisi turunan. Yang limit X menuju A, Fx kurang Fa per X kurang A. Nah, tapi terus kan ada satu lagi tuh penulisan definisi turunan. Limit H menuju 0, Fx plus H dikurang Fx per H gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari turunan di sini, di suatu titik X gitu. Itu kan sebenarnya itu konsepnya, hmm, nah, jadi kita ambil suatu selang kecil, misalnya H, yang ini X plus H, titik yang ini X plus H, ini titiknya X, berarti jaraknya H ya. Ini ke sini jaraknya H. Nah, H itu kita ambil kecil banget gitu. Makanya ini penulisannya H menuju 0. Terus nanti kita bentuk garis linear dari titik hitam ke titik biru gitu ya. Nah, begini. Nah, nanti si titik hitam yang ini dia bergerak mendekati titik yang biru. Nah, itulah maksudnya H menuju 0. Jadi titik hitam mendekati titik biru itu nanti H-nya akan mengecil, lalu nanti kita F di titik hitam dikurang F yang biru per H gitu. Nah, yang dimaksud dengan delta Y di sini adalah itu F yang hitam dikurangin F yang biru. Jadi Fx plus H dikurang Fx. Nah, kalau dibentuk seperti ini, hmm, delta Y itu adalah Fx plus delta X dikurang Fx. Itu delta Y di sama dengan 2 aja ya.
Nah, jadi delta Y itu seperti ini ya. F digeser sejauh delta X dikurangin Fx. Nanti delta X ini angkanya kecil gitu. Nah, ini sebenarnya asal rumus ini tuh dari bentuk yang seperti ini. Dari cerita saya tadi, F di titik yang hitam dikurangin F titik biru gitu. Nah, ini kan F titik hitam dikurangin F titik biru. Delta X-nya yang H itu. Nah, itu adalah delta Y. Nah, ini kan di X sama dengan 2. Jadi, 2 ini kan pertanyaan di X sama dengan 2. Di sekitar X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu tuh padanannya dengan yang titik biru ini. Jadi titik biru ini tuh kayak 2, lalu dx ini tuh kayak H tadi, atau kayak delta X. Jadi jaraknya itu 0,1. Nah, jadi ini adalah untuk mencari delta Y di sekitar X sama dengan 2, dengan delta X sama dengan 0,1, ini adalah F2 plus 0,1 dikurangin F2, seperti itu. Berarti ini F2,1 dikurangin F2. Nah, ini tinggal kita substitusi ya ke Fx. Fx kan diketahui tuh, X pangkat 4 plus 2X. Berarti ini 2,1 pangkat 4 plus 2 kali 2,1. Ini kali ya. 2,1 Halo, halo. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Kak? Ini di sini mati lampu. Tadi juga sempat mati lampu lama karena hujan lebat. Jadi wifi-nya keputus. Saya pindah hotspot, tapi laptop saya nggak hidup karena nggak ada baterainya. Ini saya pakai tablet doang. Yang jadi host siapa ya? Masih ke record nggak ya? Tadi kan yang pakai host. Yang host. Oh, udah hidup nih. Yang host itu sekarang Haura. Otomatis ke Haura ya. Tapi kayaknya otomatis ke record sih. Karena kan saya nge-record cloud ya. Ya udah, saya lanjut dulu aja lah ya. Oke, sorry, mati lampu. Yang ini tadi. Saya hidupin laptop dulu lagi. Ah, 2. Berarti kita ini kurang F2 ya. Berarti 2 pangkat 4 plus 2 kali 2 gitu ya. Tapi kalau saya nggak tulis pakai kurung, berarti ini kurang 2 kali 2. Gitu ya. Ini silahkan lanjutin sendiri ya. Ini cuma ngitung-ngitung aja. Oh, ini pakai bantuan kalkulator sih. Kalau untuk menghitung delta Y. Nah, kalau untuk menghitung DY, hmm, ini yang konsep tadi. DY itu adalah F aksen X, DX. Nah, F aksen X apa? Ada yang bisa jawab nggak? Sambil saya masuk Zoom lagi pakai laptop. Ayo, F aksen X sama dengan D per D. apa? F aksen X itu ini kan Fx nih. Nah, F aksen X berarti ini kita turunkan terhadap X.
Ini kan saya udah nulis dy sama dengan f aksen x kali dx. Lalu saya sambung sama dengan ke bawah, itu artinya ini tuh sama dengan apa? Si sebelah kanan ini sama dengan apa ke bawahnya? Kalau yang ini ya tetap turun ke dy-nya jadi rows kiri gitu. Jadi jawabannya 4x bukan dy pangkat per dx ya. tambah 2. Oke. 4x pangkat 3 plus 2 dx gitu ya. Itu adalah dy. Berarti kalau ditanya dy di sekitar x sama dengan 2, dy di sekitar x sama dengan 2, nah kita substitusi. 4 kali 2 pangkat 3 plus 2 kali dx. Dx kan diketahui tuh 0,1 sama dengan berapa ya? 34 kali 0,1 ya? 3,4 gitu. Ini yang tadi coba kita pakai kalkulator ya. Dia tuh delta Y sama dy, yaitu mirip. Ini kayak discrete gitu, ini kayak kontinu. Jadi ini eksak, ini kayak penghampiran. Nah, jadi delta Y ini kan tadi tuh kita ngerjainnya kayak kotor gitu tuh langsung F2,1 dikurang F2. Kalau sekarang kalau yang dy itu pakai turunan. Nanti hasil mereka itu seharusnya dekat. Selisihnya sedikit gitu. Ini saya hitung pakai kalkulator ini ya. 2,1 pangkat 4 plus 4,2 kurang 16 kurang 4. Nah, 3,6481. Oh, karena saya udah hitung berarti ini nggak usah ada tulisan ini. 3,6481. Saya tulis aja kalkulator gitu. Jadi ini nggak agak mustahil saya hitung eksak ya, kalkulator. Nah, tapi kalau yang bagian DY ini jangan kalkulator. Ini kan mensubstitusinya kan di X sama dengan 2 kan gampang ini hitungnya kan. 2 pangkat 3 kan gampang tuh, beda sama 2,1 pangkat 3. Oke, saya cukup di sini nomor 19. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya kasih waktu ya untuk bertanya. Oke, kita lanjut lagi. Tentukan hampiran linear dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Nah, ini kayak 1F tadi tuh. Karena ada rumus hampiran linear tadi, rumusnya udah ada, cara mendapatkan dan memahami rumusnya juga sudah saya jelaskan. Lx sama dengan F aksen A dikali X kurang A plus FA. Ini tadi ya. Atau kalau kalian mau suku FA-nya di awal, boleh juga tuh FA plus F aksen A dikali X kurang A. Nah, berarti ini kita cari F aksen X dulu ya. Ada yang tahu F aksen X sama dengan apa? Dua X min 1, Ayo, Kak. 2X min 1. Nah, berarti kita balik ke sini lagi. Berarti ini F aksen min 1 dikali X plus 1. X kurang min 1 ya harusnya.
plus min 1. F aksen min 1 berapa? min 3. 1 min 2 kurang 1 ya? Oke, ya. Min 3 dikali X plus 1. Kalau F min 1 berapa? 0. Maaf, 1. Berapa? 1, Kak. 1 ditambah 1 enggak sih? 2 bukan? Coba. Oh iya, Kak. Iya, Kak. Maaf. 2. Oke, hati-hati ya. Plus 2. Setidaknya udah bisa bedain kapan pakai F aksen, kapan pakai F. Udah bagus. Nah, ini kita sederhanain. Berarti jadi min 3X kurang 3 plus 2 min 3X min 1. Gitu ya. Ini adalah LX. Ini adalah hampiran linear dari Fx di sekitar X sama dengan min 1. Gitu ya cara membaca hasilnya. Ini tadi ke-record nggak ya? Aura jadi hostnya. Ada yang mau ditanyakan nggak soal ini? Jadi kalian perhatikan hasilnya ini tuh fungsi linear ya, X pangkat 1. AX plus B gitu, MX plus C. Saya kasih waktu ya buat nanya ini. Haura aktif nggak ya? Saya nggak tahu ini otomatis ke dia hostnya. Halo, Haura? Tapi tulisannya recording sih, berarti lagi udah nge-record ya. Ini Haura nggak aktif ya? Join doang berarti ya? Saya mau minta cek record ke record atau enggak. Cuman di sini tulisannya sih recording, berarti kayaknya masih nge-record, record cloud gitu. Aduh, susah gara-gara mati lampu tadi. Terus si Hauranya nggak aktif pula. Oke, kita lanjut ya. Gunakan diferensial atau hampiran linier untuk menaksir nilai-nilai berikut. Hmm, Oke, ini kita pakai hampiran linier ya. Jadi si tangan X itu mau kita hampirin sebagai fungsi linier biar nggak trigonometri gitu. Misal Fx sama dengan tangen X. Nah, hampiran linier itu kan menghampiri Fx, misal Lx
hampiran linier dari fx di sekitar x sama dengan, nah ini harus kita tentukan nih, x sama dengan apa? Dari soal yang ditanya, dia kan nanyain tangen min 0,05. Nah, kita akan membentuk hampiran linier kira-kira di sekitar x sama dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Itu kita tentuin sendiri. Nggak ada rumus atau itunya, keharusannya. Misalnya tangan itu kayak gini. 0 Kak? Misalnya ini kurva tangan, berarti dia itu menyuruh kita untuk mencari nilai di sini. Ini sekitar min 0,05. Nah, tadi kan saya jelaskan untuk menghampiri suatu kurva dengan kita harus tentukan di titik sekitar berapa gitu. Nah, nanti itu di sekitar x titik berapanya itu biar mudah menghitungnya, menghitung turunannya. Misalnya nanti dapat f aksen x sama sekian berapa gitu. Nah, biar mudah f aksen berapa sama dengan kita hitung nanti. Jadi biar gampang menghitung f aksen a-nya itu. Jadi di sekitar a sama dengan berapa coba? Kalau dirumuskan di sekitar x sama dengan a, nanti itu kan dia jadi f aksen a dikali x kurang a plus fa. Kan ini rumus saya. Nah, biasa sebelum-sebelumnya kan a-nya dikasih tahu, udah dikasih a sama sekian gitu. Nah, kalau sekarang a-nya itu harus kita cari sendiri. Cara mencarinya itu biar mudah nanti menghitung f aksen a. Biar nggak harus pakai kalkulator kayak tadi yang pas menghitung dy ini. Itu kan kalau soal ini kan kebetulan dia udah mengharuskan di sekitar x sama dengan 2. Nah, itu tuh biar gampang untuk menghitung f aksen 2. Tinggal 4 kali 2 pangkat 3 plus 2 kan. Nah, kalau sekarang ada yang punya ide nggak? Kita hampiran linearnya itu di sekitar x sama dengan apa? A-nya berapa gitu. Ayo, ada yang punya ide nggak? Nol Saya Kak. nanya ini. 0 ya. Ya, kita menentukan A-nya itu juga dekat-dekat dengan yang ditanya. Yang ditanyakan min 0,05. Jadi kita harus dekat-dekat situ, jangan jauh-jauh. Nah, ini kan masalah trigonometri ya, tangen-tangenan, sinus atau kosinus gitu. Nah, sin, cos, tangen kan yang gampang menghitungnya kayak sudut nol gitu ya, atau sudut, kita nggak usah pakai derajat lah ya, sudut 0, pi per 3, pi per 6, kayak gitu kan. Nah, tapi kita itu harus fokus di yang ditanya itu min 0,05, jadi jangan jauh-jauh dari min 0,05. Nah, jadi itu adalah 0. Nah, jadi sesuai gambar yang saya buat ini, kita itu akan menghampiri kurva hitam di sekitar titik merah. Kira-kira nanti ini tuh hasil hampiran linearnya. Ya, gambar ini nggak saya hapus lah. Bagus juga buat pemahaman. Jadi gitu ya, titik merahnya itu adalah di titik X sama dengan 0. Nah, rumus hampiran linearnya Lx sama dengan apa? Ada yang bisa nggak? Lx sama dengan, ini langsung ganti aja A-nya dengan 0. Berarti Lx sama dengan,
Enggak, ini formula aja. Masih formula. LX sama dengan apa ya? Belum hasil. Formulanya apa? Lupa ya? Apa? F aksen 0 Apa? kali Jody? F aksen 0 dikali X. Apa? Dikali? Halo, halo? Halo Kak, Halo? tes tes. Apa tadi F aksen 0 terus? Apa jaringan saya? X Ini min saya 0 tadi di karena mati lampu. Iya, X kurang 0 gitu ya. Saya ganti jaringan dulu deh. X ditambah F0. Gitu. Nah, berarti kita perlu F aksen. Nah, kalau Fx-nya tangen X, berarti F aksen X sama dengan apa? Sama dengan apa? Kalau Fx-nya tangen X, F aksen X sama dengan... Halo? secant kuadrat X Kak. Ya, yang sebenarnya nggak harus Jody sih. Yang lain juga tadi bisa menjawab. Sekan kuadrat X. Berarti kita balik lagi ke Lx sama dengan... Nah, berarti ini sekan kuadrat 0 kali X. X-nya jangan diganti ya. Kita itu baru eh, menghampiri si tangen X di sekitar X sama dengan 0 dengan apa gitu. Plus F0 berarti tangen 0 ya. Sekan 0 berapa ya? Ada yang tahu sekan 0? Ayo, sekan 0 itu berapa? Ini nggak harus Jody lagi ya. Saya nanya ke kalian semuanya. Sekan 0 sama dengan apa? Jangan kalkulator. 1, Kak. 1 ya. Terus ketika kita kalikan dengan X jadi X. Kalau tangen 0, tangen 0 berapa? 0. 0 ya. Oke, jadi di situ aja Lx sama dengan X. Nah, jadi si kurva hitam di gambar, kurva hitam ini, kurva hitam yang ini, itu tuh bisa kita hampirin dengan kurva merah, yaitu adalah Y sama dengan X. Y sama dengan X itu kan gambarnya gini doang ya, lurus. Nah, itu benar tuh kalau kalian zoom in kurva hitam ini, di sekitar X sama dengan 0, dia itu kayak garis lurus gini, si kurva merah itu. Kayak gini doang kalau kalian zoom in. Kalau kalian perbesar ini sampai di sekitar X sama dengan 0, dia itu kayak lurus gitu doang. Itu jadi kayak garis Y sama dengan X. Kayak Fx sama dengan X gitu. Nah, jadi si tangen X di sekitar X sama dengan 0 kita hampirin sebagai Fx sama dengan Lx sama dengan X. Nah, jadi untuk menghitung tangen min 0,05, tangen min 0,05 itu tuh bisa kita hampirin sebagai L min 0,05. Lx-nya tadi X. Berarti L min 0,05 sama dengan apa? Halo? Lx sama dengan X. Tangen min 0,05 diaproksimasi sebagai L min 0,05. Sama dengan
Berarti L min 0,05 sama dengan apa? X. Halo? Min 0,05 Kak. Iya, kan Lx sama dengan X. Ly sama dengan Y. L apa Bapak kuda gitu ya. L kuda ya sama dengan kuda. Ya, kalau L min 0,05 ya min 0,05. Oke ya. Jadi gitu. Menghampiri dengan hampiran linier. Menghampiri suatu nilai. Oke. Masih jam 8. Soalnya berapa lagi ya? 1, 2, 2 lagi. Saya kasih waktu untuk nanyain ini 1 menit juga boleh. Tapi seperti biasa saya yakin nggak ada yang nanya. Kalau paham sih nggak apa-apa nggak nanya. Tapi kalau nggak paham ya harus nanya. Tapi kalau nggak paham juga yang mau ditanyakan ya itu susah. Tingkatannya paham, nggak perlu nanya. Terus nggak paham tapi tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, tingkatan paling rendah itu nggak paham dan nggak tahu pertanyaannya apa gitu. Ayo saya kasih waktu 30 detik atau 1 menit lah buat ini lihat-lihat soalnya sama kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, maaf Kak, mau nanya Kak. Iya. Tadi dapat Lx sama dengan f aksen 0x ditambah f0 itu dari mana ya Kak? Oh, formula hampiran linier kan? Di nomor 1F tadi, Lx em, hampiran linier Fx di sekitar X sama dengan A adalah Lx sama dengan F aksen A dikali X kurang A ditambah FA. Nah, sekarang kan tadi A kita 0. Ini tadi ada caranya juga untuk memilihnya ya. Nah, berarti Lx sama dengan F aksen 0 dikali X kurang 0. X kurang 0 saya tulis X aja. X kurang 0 kan X. Terus ditambah F0 gitu. Oh, Gitu oke, ya, Kak. Terima kasih. sama-sama. Ini sebenarnya ada cara keduanya. Cara nomor 2. Silahkan nanti kalian coba sendiri. Jadi, kalau rajin ya, harus rajin sih.
biar lulus. Bosan ngambil kayak kata Bapak kan. Cara 2. Jadi fx plus delta x. Oh, sorry. Atau ini dulu deh. Asal muasal cara 2-nya dulu deh. Jadi f aksen di sekitar x itu tuh bisa kita hampirin dengan fx plus delta x dikurang fx per delta x. Ini asalnya dari definisi turunan yang limit h menuju 0, fx plus h dikurang fx per h. Terus saya tulis lah ya. Pada ngomong-ngomong kalian nggak kebayang pasti yang mana yang lagi saya omongin. Limit h menuju 0 kan ada ini tuh di definisi turunan. Fx plus h dikurangin fx per h. Nah, sekarang h-nya delta x. Terus tulisan limitnya nggak dibikin gitu. Limit h menuju 0-nya nggak dibikin. Karena kan hampiran. Kalau ini tuh sama dengan. Kalau sama dengan itu, ya betulan sama dia gitu. Jadi ini limit. Nah, kalau kita nggak mau bikin limit, ini kan limit, ini artinya hanya bergerak. Hanya ini tuh semakin kecil gitu. Dari 0,05 jadi ke 0,04 gitu. Ini itu arti limit. Hanya bergerak. Semakin kecil menuju 0. Nah, kalau kita tetapkan hanya suatu angka yang kecil, dia nggak semakin kecil, tapi kita ambil suatu angka yang kecil gitu. Nah, jadi dia tuh jadi hampiran. Terus nggak perlu pakai tulisan-tulisan limit lagi. Nah, oke, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Nah, berarti fx plus delta x itu bisa kita hampirin jadi, nah ini kayak kali-kali silang aja nih. Tapi ini kayak jadi sama dengan, coba. F ini ya. Ini kayak kali-kali silang terus pindah-pindah ruas, berarti jadi gini ya. Fx plus f aksen x dikali delta x. Nah, jadi gini. Nah, terus menerapkannya gimana sih? Nah, itu kan nah, kalau fx-nya tetap si tangan x. Fx-nya tetap tangan x. Nah, pertanyaannya itu kan tadi tangan min 0,05. Ini berapa gitu? Nah, itu kita pakai rumus yang ini. Jadi, tapi x-nya 0 gitu. X-nya kita pilih 0, delta x-nya, ya saya tulis lah ya. Gunakan 1 dengan x sama dengan 0, delta x sama dengan apa coba? Kalau yang ditanya itu tangan min 0,05, terus kita mau pakai 1, x-nya 0, delta x-nya sebenarnya apa? 0,05. Oke, lebih tepatnya min 0,05 gitu. Jadi tinggal kita pakai tuh yang persamaan 1, berarti tangan, perlu turunan ya, saya nggak usah tulis lengkap-lengkap deh. Berarti tangan min 0,05 itu bisa dihampirin sebagai, kalian perhatikan persamaan 1 ya, berarti sama dengan tangan 0 ditambah f aksen. Kalau f-nya tangan, berarti f aksennya sekan. Sekan kuadrat 0 kali min 0,05. Ini sama tuh kayak tadi. Tangan 0 itu 0 plus sekan kuadrat 0 itu 1 kali min 0,05 sama dengan min 0,05. Ya, ini ada dua cara saya tulis. Cara pertama itu perlu nyari-nyari Lx dulu. Perlu nyari-nyari Lx di sekitar X sama dengan 0. Kalau cara kedua langsung. Nggak perlu nyari-nyari Lx. Langsung pakai formula persamaan 1 ini.
Persamaan 1 juga sudah saya jelaskan asal muasalnya dari mana. Asal bangetnya dari ini. Bisa jadi gini. Jadi gini. Oke, saya lanjut ya. Tadi padahal rencana saya kalian kerjain sendiri cara 2, tapi nggak apa-apa. Nomor 22, diketahui fungsi f terdiferensial di x sama dengan 8. Dengan diketahui itu f8, f aksen 8. Terus gx-nya ini, kita cuma ngerjain g aksen 2. Jadi, ini nggak perlu untuk sekarang. Berarti kalau untuk mencari g aksen 2, terus diketahui gx-nya seperti ini, langkah pertama apa? Coba. Ngapain sih untuk mencari g aksen 2? Apa sih pertama kalinya dengan Cari diketahui sebanyak ini? Apa? cari ke aksen X, Kak. Oke, mantap. Udah bagus banget tuh. G aksen X, cara nyarinya gimana? Atau G aksen X itu sama dengan apa? Ini saya nggak nanya hasil akhir ya. G aksen X sama dengan bertahap dulu. G aksen X sama dengan apa? Coba. G aksen X sama dengan F aksen 2X kuadrat dikali 4X. Bagus. Bagus banget nih. Sesuai yang saya harapkan. Oke. Semoga yang lain juga paham ya. Saya bangga banget nih. Akhirnya ada yang bisa juga ternyata. Jadi gitu ya. Ini kan kayak, langkah pertama dulu. Kan pertamanya yang ditanyakan G aksen 2. Jadi langkah pertama banget kita itu butuh G aksen secara umum, G aksen X gitu. Biar nanti tinggal kita ganti X-nya dengan 2. Nah, untuk mencari G aksen X, kita lihat tuh, Gx-nya formulanya kayak gini. Berarti untuk mencari G aksen X, saya pernah jelaskan ini, anggap ini sebagai fungsi biasa dulu, F sesuatu. F sesuatu kalau diturunkan jadi F aksen sesuatu. Ini, F aksen sesuatu. Tapi harus dikali lagi dengan turunan sesuatunya itu. Dikali lagi dengan turunan 2x kuadrat kali 4x. Sebenarnya nomor 1A tadi itu yang kayak gini, itu sebenarnya bahasannya ini juga. Jadi f aksen x kan dulu, tapi kita harus kalikan dengan turunan yang di dalamnya ini. Kalikan dengan dx gitu. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan yang tadi. Jadi gini, berarti G aksen 2, coba lanjut. Zaki tadi ya. G aksen 2 sama dengan G aksen 2 sama dengan F aksen 8 dikali 8 sama dengan 3 kali 8. Oke, mantap. Mudah ya. Kayaknya yang ditandain merah ini PR ya kayaknya. Tapi kalau kalian paham nyari G aksen 2, harusnya nyari H aksen 2 juga gampang. Konsepnya sama. Oke, saya kasih waktu dulu ya untuk nanya ini. Satu soal terakhir nanti ya. Saya kasih waktu untuk nanyain soal nomor 22. Boleh yang nanya yang udah kita kerjain atau yang merah juga boleh. Kira-kira yang merah itu nanti mau diapain gitu. Saya kasih waktu ya. Haura masih belum aktif ya? Kok jadi Ali Muhammad Siddiq hostnya? Kayaknya karena Haura left ya. Kalau Ali Muhammad Siddiq aktif nggak? Hadir, Pak. Oke, itu lagi nge-record ya. Coba kamu pencet record, terus dia ada pilihan mau nge-record nggak? Kalau nggak ada berarti lagi di-record. Di sini mah lagi ada recordingnya, Pak. Oke, berarti kita biarin aja. Semoga ke-record sih ke cloud-nya. Gimana? Nomor 22 yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut kalau gitu. Misalkan fx sama dengan itu,
terus diketahui F1 dan G aksen 1, taksir nilai F1,02 dengan menggunakan hampiran linear. Nah, kalau ini harus cara hampiran linear. Kalau di soal 2 sebelumnya tadi kan saya kasih 2 cara, hampiran linear dan cara langsung. Kayaknya itu istilahnya cara diferensial deh. Nah, ini harus pakai hampiran linear. Jadi si Fx, ini kan pertanyaannya F1,02. Nah, jadi si Fx ini kita harus hampirin. Kita harus dapatkan Lx-nya yang berupa linear. Jadi misal Fx, oh sorry. Misal Lx hampiran linear dari Fx di sekitar nah ini X di sekitar apa coba? Ini harus kita periksa juga, harus kita temukan juga. Dari yang ditanya, kira-kira kita milih di sekitar X sama dengan apa? Yang kayak soal sebelum-sebelumnya tadi tuh, kita milih di sekitar X sama dengan 0. Karena pertanyaannya tangan min 0,05, terus dengan pertimbangan biar kita mudah nyari-nyari nilai tangan dan sekan dan lain-lainnya. Kalau sekarang, ayo, kok pada diam? X sama dengan 1, Kak. Zaki mulu ya? Gantian dong, ayo. Ya, sekarang nggak apa-apa lah, udah kejawab. Di sekitar X sama dengan 1. Ini tiap malam itu peserta Zoom-nya dikit banget ya. Ini cuma 9. Karena peserta kelasnya banyak. Pada nggak butuh atau apa ya? Ini kan sebenarnya kebaikan ITB buat kalian kan ngasih-ngasih tutorial gini. Gratis pula kan ke kaliannya. Ya, walaupun pakai uang kuliah. Kayaknya sebenarnya saya udah pernah bahas ini juga. Ya kalau ada kebaikan kampus ke kita itu ngasih tutorial gratis, pakailah. Daripada kalian les kan bisa berbayar, ini juga Zoom bisa fleksibel waktunya. Oke, Zaki tadi milih X sama dengan 1, itu tuh karena pertanyaan kan F1,02. Jadi pilih yang dekat-dekat 1,02, tapi yang gampang-gampang angkanya. Berarti kan 1 tuh. Nanti kalau pertanyaannya F1,99, berarti pilih X-nya 2 gitu. A-nya 2 gitu ya. Oke, kita tulis dulu hampir rumusnya atau formula Lx sama dengan apa? Atau nanti kita menulisnya langsung di X mana 1 aja. Masih ingat nggak? Lx sama dengan apa? Formulanya? Halo? Lx sama dengan, ayo. Masa tiap nulis soal harus ditulis ulang formulanya biar tahu? Secara umum gini. Nah, kalau secara khusus di soal kita, Lx sama dengan apa? Halo? Zaki juga nggak apa-apa deh, daripada nggak ada yang ngomong. F aksen F aksen 1 dikali 0,02. Oh, jangan. Kita itu baru mau tahu Lx. Nah, Lx nanti jawabannya adalah, Lx itu nanti sama dengan persamaan fungsi dalam X. X pangkat 1. Oh, kalau gitu ini berarti Ah, masih pakai X min iya, 1. iya. Terus ditambah FA-nya jadi Fx. Bukan dong.
eh F oh F1. Ya, ini kan tadi saya nulisnya LX sama dengan. Nah, kalau tadi Zaki itu udah mau pakai angka-angka, nggak pakai X-Xan, itu tuh bukan LX sama dengan, tapi L1,02 gitu, sama dengan. Nah, ini lain lagi. Tapi kita bertahap dulu, biar paham langkah-langkahnya ngapain aja sih, gitu. Kalau kita nulisnya juga bertahap, nanti pas ujian enak orang memeriksanya. Jadi nilai kita bisa aman, gitu. Jadi bertahap dulu ya, LX dulu, baru nanti yang ditanya soal. Berarti ini dari bentuk ini, berarti kita kalau F1 kan tinggal substitusi ke sini tuh. Nah, kalau F aksen 1, berarti kita butuh F aksen X kan? F aksen X sama dengan apa? Zaki lagi aja daripada kelamaan nunggu-nunggu orang. 2x ditambah eh itu x dx Kak. Iya, Apa itu artinya X kali GX. 2x ditambah g aksen x. Ditambah G aksen X. Gini. Iya. Nah, oke. Saya perbaiki. Jadi, Oh, berarti itu kan ditambah kamu, x aksen Kak. apa? Ditambah x aksen. Dikali x Hmm, aksen. salah juga. Jadi gini. Itu kan bentuknya X kali GX. Ini kan intinya kamu mau menurunkan ini kan. X kali GX gitu ya. Nah, kalau X kali 2 misalnya, atau 2X mau kamu turunkan, ini kan angka. Ya udah ini gampang. 2 gitu, jadi langsung 2 ya. Nah, kayak tadi X kali GX, kayaknya kamu melakukan hal yang sama. Ini kamu perlakukan kayak si angka 2. Jadi kamu langsung nulis 2. Beda juga sih ya. Nah, tapi sebenarnya, jadi X kali GX itu perkalian X kali GX. Nggak bisa kayak kita pandang konstanta. GX ini tuh di dalamnya ada X-Xan gitu loh. Ini tuh fungsi terhadap X. 2X plus 1 kah? Atau pokoknya sekian X gitu. Ada XX di sini, terus di sini ada kali X. Jadi ini nggak bisa kita pandang sebagai kayak 3X atau 2X diturunkan gitu. Nggak bisa gitu. Jadi ini harus turunan U kali V. Ini kali ini gitu loh. X kali G X. Kalau diturunkan jadi U aksen V plus U V aksen. Ingat ya. Nah ini jadi 2 suku nanti tuh. U aksen V berarti ini turunkan kali ini. Nah ini diturunkan kan jadi 1 tuh. Kali ini berarti jadi GX. Terus UV aksen. UV aksen berarti ini U berarti tetap X, V aksen. Nah, GX V-nya yang ini berarti aksennya G aksen. Berarti ini plus X, G aksen X. Gitu ya, Zaki? Oke Kak. Jadi yang 2 suku terakhir ini adalah X, GX diturunkan, diaksenkan. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Hmm, udah sih, cukup itu dulu. Berarti F aksen 1 sama dengan apa? Zaki lagi. F F aksen aksen X-nya udah. 1 Nah, sama dengan 2 ditambah Oh, eh, bertahap aja deh, biar teman-teman yang paham maksudnya. 2 kali 1 2 gitu. kali 1 ditambah Hmm, G1 hmm. Terus, ditambah
X-nya 1 Mm-mm. dikali G1, G aksen 1. Jadi tinggal ganti X-nya dengan 1 ya, dari F aksen X tadi. Ini tuh adalah baru F aksen 1. Terus ini nanti yang di dalam kurung itu jadi angka. Nanti kita kalikan dia dengan X kurang 1. Lalu kita tambah dengan F1. Kalau F1 berapa? F1 Bertahap itu, juga deh kayak F aksen tadi. oh, F1 sama dengan 1 1 kuadrat kuadrat plus 1 ditambah kali. 1 kali G1. Oke, baru ini kita hitung-hitung. Berarti ini 2 plus G1-nya berapa ya? Pasti ada diketahui. Oh, nggak ada ya? Belum nggak? Kok nggak diketahui ya? Oh, aksen V. Lah. Kok G1 nggak ada? Kok G1-nya nggak ada? G1. Oh, oke. Oke, kita pakai ini lagi. Untuk tahu G1. Gimana ya nulisnya ya? Di tempat terpisah sih harusnya. Terus di mana ya? Ini aja ya. Dari fx sama dengan x kuadrat plus xgx. Nah, kita bisa punya G1 sama dengan, yang diketahui soalnya F1 ya. G1 sama dengan F1 dikurang 1 kuadrat per 1. Gitu ya. Sama dengan, ini cuman pindah-pindah ruas ini kok. Sama dengan berapa ya? F1-nya 5. 5 kurang 1 kuadrat per 1 sama dengan 4 ya. Oke, berarti ini plus 4 plus G aksen 1 baru ada min 2 ya. Min 2 kali X kurang 1 plus, oh ada G1 juga tuh ya. G1 tadi 4 ya. Kok nggak ketulis? Plus 1 plus 4. Berarti ini sama dengan 4 kali X kurang 1 plus 5. 4X plus 1. Oke. Dapat ini. Yang ditanyakan F1 0,2. Jadi si F1,02 itu kita hampirin sebagai L 1,02. Kalau Lx-nya 4x plus 1, berarti L 1,02 adalah 4 kali 1,02 plus 1. 4,08 plus 1 ya, berarti 5,08. Oke, soal kita, udah. Masih ada nggak ya? Udah habis. Soal kita selesai, tapi waktu kita masih banyak. Ini saya kasih waktu 1 menit dulu buat lihat-lihat kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya hampiran linear itu, kita punya fx atau kurva lah, atau gx juga bisa. Kita punya fungsi yang
tidak linear. Ribet gitu ya, intinya ribet. Bisa trigonometri, bisa kayak gini kan itu kayak kita bilang ini kuadratik. Enggak juga, ini iyalah kuadratik, tapi kan ini ada X kali GX, dan GX-nya kita nggak tahu apa gitu. Jadi ini agak ribet fungsinya. Kalau misalnya GX-nya sama dengan X, berarti ini kita punya kan 2X kuadrat, berarti itu kuadratik. Pokoknya kita punya fungsi yang bukan linear, itu mau kita hampirin jadi linear. Jadi linear maksudnya itu, jadi suatu fungsi X pangkat 1 gini. Kalau X pangkat 1 kan jadi gampang tuh nanti ngitung-ngitungnya. Misalnya fx sama dengan fx plus 1, terus ditanya f1,02, ya kan gampang tuh. Tinggal ganti x-nya dengan 1,02, kan gampang ngitungnya tuh 4 kali suatu angka maupun angkanya agak ribet, pasti gampang ngitungnya. Jadi intinya itu menghampiri fungsi yang ribet jadi linear yang simple agar mudah menghitung nilai fungsi di beberapa titik gitu, di suatu titik. Caranya ada dua, bisa pakai hampiran linear seperti ini. Hampiran linear itu kita cari fungsi linearnya dulu, baru kita substitusi, atau cara dua yang kayak saya ajarin tadi. Kalau di soal diharuskan pakai hampiran linear, ya berarti harus pakai cara ini. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita balik ke soal-soal yang tadi kita lewatin, baru cuma satu sih yang kita lewatin. Ini, 18D. Ini biar cepat saya aja deh. Jadi tadi intinya kita turunkan ini terhadap X, lalu kita kasih kali DX gitu ya. Nah, jadi ini kita tuliskan dalam bentuk yang lebih simpel dulu deh. Jadi ini tuh nggak harus pakai U per V ya, pakai U kali V juga bisa. Tinggal kita tuliskan dia sebagai X kali, nanti pangkatnya jadi negatif gitu. Kira-kira bagusan U per V atau U kali V ya ini? U kali V aja kali ya? Kalau U kali V, kita tuliskan ini jadi X kali 2X kurang 1 pangkat min 3 per 2. Nah, nanti ini kita pakai rumus U kali V. Turunan U kali V. Kalau U per V, nanti hasilnya sama, cuman saya mikir-mikir mudahan yang mana ya. Sama aja sih nanti. U kali V aja deh. Berarti dy dx sama dengan, nah ini artinya saya mau f aksen x, saya mau turunkan si ini terhadap x. Saya mau turunkan ini langsung, nanti itu buat ngisi yang ini. Makanya saya tulis di kirinya itu dy per dx. Berarti ini u aksen v plus u v aksen. U kali v aksennya berarti ini min 3 per 2 kali 2x kurang 1 pangkat min 5 per 2 ya? Kali 2. Ini saya kasih kurung karena 3 per 2 itu negatif. Kalau nggak saya kasih kurung, nanti bacanya malah jadi X kurang 3 per 2. Udah bener ya turunannya? Ya, Kak. Mantap. Jadi ini 2X kurang 1 pangkat min 3 per 2. Kita bagusin penulisannya. Kurang 2-nya jadi habis ya? Per 2-nya itu jadi habis. Berarti kurang 3X ya? Gini. Terus ini biar rapi, saya keluarin pangkat min. Sorry. Kalau saya keluarin 2X kurang 1, pangkat berapa? Mau saya pikir-pikir dulu. Pangkat yang paling kecil aja kali ya. Berarti pangkat min 5 per 2. Berarti kalau kita keluarin itu, yang si suku ini tinggal apa?
2x kurang 1 pangkat 1 ya? Min 5 per 2 kurang 3 per 2 kan? 2 per 2 ya, pangkat 1. Min 5 per 2 tambah 1 kan min 3 per 2. Kurang 3x. Sama dengan 2x kurang 3x jadi min x kurang 1. Yang pangkat min 5 per 2 itu saya jadiin ke bawah. 2x kurang 1. Ini 5 per 2 itu kan 2,5 ya. 2-nya yang ini, setengahnya yang ini. Oke. Ini masih mungkin saya salah hitung ya. Maksudnya salah kalkulasi doang. Kalau konsepnya memang gini. Yang penting itu kita konsepnya benar. Ini minnya bisa kita keluarin biar bagus penulisannya. Sorry. Kurungnya salah. 2x kurang 1 ya. Dx. Gitu doang. Berarti kita udah selesai nih. Udah kejawab semua yang warna hijau. Nggak ada lagi kan yang kelewat. Iya, nggak ada yang kelewat. Tapi kita masih punya waktu yang sangat banyak. Saya kasih waktu dulu sekitar berapa menit gitu buat kalian lihat-lihat soal tutorial kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh yang udah kita bahas juga, yang warna hijau, boleh yang belum kita bahas. Nggak mau juga saya korupsi waktu. Walaupun kalian kelihatannya kurang aktif, jadi kalau saya akhiri juga sebenarnya nggak masalah. Tapi nggak apa-apa, saya kasih waktu aja. Saya tuh kalau nggak salah pernah bilang juga sih pas tutorial itu sebaiknya kalian sambil buka soal tutorial yang lengkapnya juga yang bukan di crop-crop kayak gini. Jadi biar kalian bisa nanya-nanya soal yang lain, biar kalian bisa scroll-scroll bebas juga. Jadi soal-soal yang kayak nomor 21 ini tuh, kita tuh perlu bisa memilih fx-nya apa, dan di sekitar x sama dengan apa. Jadi di langkah awal banget, di langkah yang sangat-sangat awal, tugas kita itu menentukan fx sama dengan apa, dan a sama dengan apa. Atau di x sama dengan apa kita menghampirinya. Kayak yang nomor C, kita pilih fx-nya tangen x di sekitar A-nya 0 gitu. Nah, kalau yang B, kira-kira apa fx dan A-nya? Kayaknya itu PR kalian mungkin. X akar 3, Kak. Maksudnya akar pangkat 3x ya? Iya, itu. Iya. Akar pangkat 3x. Akar pangkat 3 dari x gitu. Kalau kamu yang dari x akar 3, kayaknya kalau dituliskan yang kamu bilang tuh gitu. Itu nggak masalah. A-nya apa? Di sekitar apa kita akan menghampiri fx itu? 28, Kak. Sepertinya kurang tepat. Saya nggak tahu juga jawaban benarnya, tapi kayaknya kurang tepat kalau 28. Saya tadi sempat bilang sih, pilih yang dekat-dekat. Tapi ada kalimat lanjutannya tuh. 27 kalau gitu, Kak. Iya, saya tadi bilang pilih yang dekat-dekat dari yang ditanya. Tapi ada tapinya.
Tapi pilih yang biar nanti kita mudah menghitung-hitung fx atau f aksen x-nya. Nah, makanya kita pilih 27. Coba kenapa 27, Zaki? Karena masih lumayan dekat sama 27,9 dan bisa diakarin 3. Oke, jadi biar nanti ini gampang kita ngitungnya. 3 ya? Oke, jadi gitu ya. Jadi kita milih yang dekat, tapi harus yang gampang juga menghitung secara tangan tanpa kalkulator. 28 sebenarnya lebih bagus. Sebenarnya lebih bagus itu yang paling dekat. Jadi sebaiknya itu awalnya sangat dekat. 28 karena paling dekat dan angkanya bulat. Tapi masalahnya nyari akar pangkat 3 dari 28 ya susah lagi berkoma-koma gitu. Jadi gitu ya. Nanti kalian coba lanjutkan sendiri. Ini saya kasih 2 cara tadi. Boleh kalian pakai cara 1, boleh cara 2. Atau kayaknya dua-dua. Ini atau sih kalimatnya ya. Kalau atau itu kan salah satu aja ya. Jadi boleh cara 1, boleh cara 2. Nah, nanti lanjutkan ya. Kayaknya itu buat PR kalian. Emang nggak ada yang mau nanya nih selain saya nambah-nambah bahasan? Ini saya nambah-nambah bahasan takutnya ada yang marah nanti. Kalian marah, "Oh, udah selesai soalnya kok kakaknya masih aja bahas-bahas gitu." Soalnya saya nggak mau korupsi waktu. Waktunya kan sekitar dua pertemuan ya, 2 jam pelajaran. Itu kan 1,5 jam atau 2 jam ya. Tapi biasanya sih 2 jam. Tapi kalau waktunya banyak lebih gini cukup 1,5 jam aja. 1,5 jam berarti selesai 20.50. Ya. Jadi nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak harus soal yang ini juga, soal yang di tutorial tapi nggak ditandain Bapak juga boleh. Ini kalau dari aksen 2, pertama kan nyari H aksen X tuh. H aksen X sama dengan apa? Tiga F 3x plus 2 kuadrat 3 kali, dikali oh yang ini ya, ya ini Kak, ya. Terus dikali eh F aksen sebentar F aksen 3x plus 2 dikali 3. mantap, bagus. Udah bisa gini, insya Allah bagus lah. Walaupun babak sebelumnya agak susah kan. Ini memang gampang lah ini. Oke, nanti silahkan lanjut sendiri berarti. Kalau kalian diam-diam aja, nanti Zaki sendiri yang bisa. Kan awal-awal saya nanya ke kalian kan saya nggak nunjuk orang kan. Terus boleh siapapun. Emang dikit ya soalnya. Tutorial kemarin lumayan susah sih soalnya. Ini lumayan gampang lah, walaupun agak membingungkan juga kan, karena agak bolak-balik rumusnya banyak gitu. Kalau tutorial kemarin itu dia nggak ada perlu ngafal-ngafal, tapi agak susah mikirnya.
Kalian ingat-ingat baik-baik ya masalah hampiran linear ini. Ini nanti hasilnya itu berupa fungsi sekian X pangkat 1 gitu. Nanti kalau ditanya aproksimasi di suatu titik angka, barulah hasilnya itu angka. Tapi kalau pertanyaannya cuma hampiran linear, nanti hasilnya gini. Jangan jangan nanti yang ininya kalian pakai angka, tapi X-nya biarin gitu. Udah sih. Kalau kalian nggak ada yang mau nanya, oke, kalau gitu saya cukupkan ya. Oke, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.